Pernah nggak saudara diperiksa dengan alat poligraf? Pernah. Pernah. Pertanyaan apa yang diajukan pada saudara pada waktu itu? Apakah saya bacakan ya? Di dalam pertanyaan di poligraf, saudara ditanyakan, apakah saudara melakukan penembakan terhadap Joshua? Jawaban saudara apa? Tidak. Tidak. Sudahkah hasil yang saudara ketahui? Tidak. Apa? Tidak jujur. Terima kasih majelis. Ferdi Sambo itu diadu sama dirinya sendiri aja kalah kok. Gimana mau diadu sama saksi yang lain? Hasil tes poligraf ya, lie detector itu kan mesin buatan Jerman kalau nggak salah ya, atau Amerika. Akurasinya 96% atau 94%. Ya, berarti chance untuk meleset itu sedikit. Sidangan hari ini kami melihat bahwa keterangan dari Saudara Ferdi Sambo tidak berbeda dengan yang sudah ada di dalam BAP ya. Jadi kami sudah tidak kaget lagi karena rekonstruksi juga pun berbeda, tapi kembali lagi nanti majelis hakim yang akan menilai ya. Jadi poligraf itu setahu saya tidak bisa digunakan dalam pembuktian di pengadilan. Hanya pendapat saja. Jadi jangan sampai framing ini membuat media mengetahui bahwa saya tidak jujur. Demikian ya. Bisa dipakai. Bisa, jadi Kalau lie detector itu hasilnya bisa dipakai? Kalau Sambo mengatakan begitu, itu kan pendapat dia. Ini kan masalah penggunaan sarana instrumen untuk yang bisa membaca itu yang ahli kan. Nah, harusnya pendapat ahli itu diminta oleh hakim. Oke. Dia mengatakan ketika hasil poligraf ataupun lie detectornya salah, katanya yang benar adalah dirinya karena dia manusia. Robot itu salah dia. Justru robot itulah yang tidak ada kepentingan dalam hal ini. Makanya ketika hasil lie detector Sambo salah, hasil lie detector Putri Chandrawati salah, makanya tidak ada motif di surat dakwaan mengenai kekerasan seksual. Hasil lie detector kuat salah, itu karena memang saintifik. Jadi mesin itu dalam satu dan lain hal, ya, kalau memang khusus untuk keahlian, yang mesin itu lebih hebat dari manusia. Udah putusin aja lah, nggak usah kita panjang-panjang sidang. Ya, iya, udah. Apalagi kita sidang. Hakim sudah simpulkan kok, klien kami berbohong, ya, nggak mau lagi ungkap fakta yang benar. Udah putusin aja, bersalah atau apa, silahkan. Ketua penasihat hukumnya kan sekarang sudah tidak percaya lagi katanya, sudah hopeless, katanya percuma di sidang ya, katanya udah diputus aja. Ini menurut saya contoh yang buruk ya buat sebagai advokat. Kenapa saya bilang contoh yang buruk? Advokat itu nggak boleh terkesan sudah hopeless seperti itu. Mau bagaimanapun dia harus membela kliennya sampai dengan permasalahan ini selesai. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa wah percuma, ya menurut saya itu justru mencederai profesi yang terhormat. Kantong plastik hitam jadi perdebatan alot di sidang kasus Brigadir J. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dan kuasa hukum mantan Wakaden B, Biro Paminal Propam Polri sekaligus terdakwa Obstruction of Justice Arif Rahmat Arifin berdebat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis. Mereka memperdebatkan kesaksian pekerja harian lepas atau PHL Divisi Propam Polri Arianto perihal perintah mengambil CCTV di pos Satpam Kompleks Polri Duren 3. Perdebatan itu bermula saat JPU secara bergantian mencecar Arianto ihwal perintah mengambil CCTV vital dari Cuk Putranto yang sebelumnya telah diamankan oleh Irfan Widianto. Tahu dari mana itu CCTV? Tanya jaksa dalam persidangan kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Dari Pak Cuk, karena ada perintah beliau untuk ambil CCTV. Setelah itu saya arahkan ke Pak Cuk lagi, jawab Arianto. Kendati demikian, Arianto mengaku tidak mengetahui bentuk CCTV yang diambilnya dari pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 lantaran terbungkus plastik berwarna hitam. CCTV itu, kata dia, diambil dari Irfan lalu diserahkan kepada Cuk.
Waktu ambil CCTV di dalam pos satpam yang diserahkan Irfan, apakah CCTV itu sudah terbungkus atau kamu lihat Irfan ambil dulu? Tanya jaksa. Itu sudah terbungkus, jawab Arianto. Mengambil sudah dalam bungkus, sambung jaksa. Iya, sudah dalam kantong plastik warna hitam, sudah didouble, jawab Arianto. Jaksa lantas mencecar Arianto mengenai informasi yang diketahui terkait CCTV yang diambilnya. Arianto mengatakan dirinya hanya diperintah untuk mengambil CCTV di pos satpam Duren 3. Ia mengaku tidak tahu asal CCTV tersebut. Belum selesai pertanyaan jaksa, kuasa hukum Arif pun menyela. Keberatan yang mulia, saksi katakan terdakwa tidak pernah ada di lokasi. Setelah kuasa hukum Arif, saya hanya tanya apakah CCTV yang diambil itu baru? Timpal jaksa, saya tidak tahu, saya hanya diminta mengambil CCTV setelah saya terima, saya serahkan kepada Pak Cuk, kata Arianto. Perdebatan keduanya semakin memanas. Saat jaksa kembali bertanya, apakah CCTV yang diambil Arianto merupakan CCTV yang baru saja dibeli? Belum selesai pertanyaan jaksa, kuasa hukum Arif kembali menyela. Izin keberatan yang mulia, saksi tidak pernah melihat DVR, kata kuasa hukum Arif. Belum ditanya sudah jawab, ujar jaksa. Sudah dijawab berkali-kali, saksi hanya diminta menerima kantong plastik, timpal kuasa hukum Arif. Majelis hakim kemudian menengahi perdebatan antara jaksa dengan kuasa hukum Arif. Ia menjelaskan bahwa Arianto hanya melihat kantong plastik. Arianto tidak mengetahui mengenai proses penggantian CCTV itu. Arianto lantas menjelaskan ihwal CCTV yang ia ambil di pos satpam Duren 3. Arianto mengatakan bahwa CCTV itu terbungkus oleh plastik berwarna hitam lapis 2 dengan lakban warna kuning. Jadi seperti ini, plastik hitam di situ double dan ada lakban warna kuning. Untuk di dalamnya saya nggak tahu, kata Arianto. Ini kan pertanyaan simpel, kan itu masuk dalam plastik. Yang ditanyakan itu yang masuk dalam plastik itu bentuknya kotakan atau tidak. Sudah cukup, tidak ada yang perlu diberat-beratkan di sini, kata hakim. Duduk sebagai terdakwa ialah Arif Rahman Arifin yang didakwa melakukan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, AKP Irfan Widianto, Kompol Cuk Putranto, Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria. Atas perbuatannya itu, Arif didakwa melanggar pasal 49 junto, pasal 33 subsidiar pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Ferdi Sambo akui tembak punggung Brigadir J. Keceplosan. Ferdi Sambo mengakui penembakan punggung Brigadir J alias Nofrian Yosua Huta Barat. Apakah itu keceplosan? Pengakuan itu terlontar dari mulut Ferdi Sambo saat sidang konfrontir dengan Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf pada Rabu lalu. Saat itu jaksa penuntut umum atau JPU memperlihatkan barang bukti berupa seragam polisi milik Sambo serta sejumlah senjata api yang disita. Awalnya JPU menunjukkan barang bukti 2 buah seragam polisi bertuliskan Sambo pada bagian name-tag-nya serta senjata api laras panjang. Ingin menunjukkan pakaian yang saudara pakai saat kejadian yang mana? Tanya JPU kepada Sambo sambil menunjukkan 2 buah seragam polisi. Ini yang PDL, pakaian dinas lapangan? Tanya JPU. Untuk baju yang saya gunakan jenisnya PDL. Tapi apakah ini yang ditunjukkan JPU? Saya tidak tahu pasti karena sudah lama, jawab Ferdi Sambo. Saudara kenal senjata ini? Tanya JPU sambil menunjukkan senjata api laras panjang. Ya, itu senjata Trayer, jawab Sambo. Apakah ini yang melekat pada ajudan?
Tanya JPU lagi. Melekat pada ajudan, timpal Sambo. Kemudian JPU menanyakan kembali ajudan siapa saja yang memegang setir. Yang ajudan yang berganti, jawab Sambo. Semua pegang, tambahnya. Selanjutnya, JPU menunjukkan senjata Glock dan menanyakan kepada Sambo. Ini saudara Glock berapa ini? Tanya JPU sambil menunjukkan kepada Sambo. Oh iya, ini Glock 17, jawab Sambo. Ini Glock 17 yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer. Kemudian, begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali, jawab Sambo. Kemudian jaksa menunjukkan senjata HS yang disebut-sebut milik Brigadir J. Sambil menunjukkan senjata, JPU menanyakan apakah senjata itu yang digunakan Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Apakah ini yang saudara tembakkan ke Brigadir J? HS yang saudara bilang ambil dari punggung, tanya JPU. Yosua, iya, jawab Sambo. Sebelumnya, Verdi Sambo kukuh tidak ikut menembak Brigadir J. Malah ia memerintahkan berada Eliezer untuk menghajar Brigadir J, bukan menembak. Apakah ini yang saudara tembakkan ke Brigadir J? HS yang saudara bilang kembali ambil dari punggung, tanya JPU. Yosua, iya, jawab Sambo.